Otherworldly Evil Monarch, Bab 119. Judul, Peluang. Selain yang ini, ada berita lain yang membuat sensasi. Tiba-tiba, ada kerusuhan di dalam kota Kekaisaran Tianxiang beberapa waktu yang lalu, dan bagian utara kota dihancurkan dalam semalam. Keluarga Tang telah melakukan perburuan manusia yang tidak terkendali dan seluruh insiden ini telah menyebabkan mereka kehilangan kekuatan manusia yang serius. Tampaknya mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Item ini ternyata Xuan Core binatang kelas 9. Meskipun berita ini tidak dikonfirmasi, seseorang telah menyebutkan ini sebagai alasan di balik kerusuhan, dan rumor tersebut dengan cepat berkembang dan menyebar ke seluruh benua dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah kesempatan yang bagus. Kita harus merebut Xuan Core. Di dalam rumah tutor kekaisaran, Li Yuran sedang duduk di samping tempat tidur Li Sang. Betulkah? Usaha terakhir kita berakhir dengan kasus belalang sembah yang mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi kita? Kesehatan Li Sang jauh lebih baik sekarang, tetapi dia masih sangat lemah. Meskipun dia belum bisa kembali ke kesehatan normalnya, dia masih berbicara dengan nada normal. Saat ini, matanya terlihat berkilauan saat dia memperhatikan cucunya dan menunggu jawabannya. Sejak hari itu, setelah kerusakan pada dantiannya, kesehatannya menjadi stabil setelah menjalani beberapa perawatan, tetapi kesehatan fisiknya masih di ujung kurva yang menurun. Li Sang sangat kecewa mengetahui tentang keadaan tubuh fisiknya, dan tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Itulah sebabnya dia menggunakan waktunya untuk mendidik cucunya yang tersayang, Li Yuran. Tidak peduli apa masalahnya, pertama-tama dia akan bertanya pada Li Yuran tentang pandangannya tentang masalah tersebut, dan kemudian akan menunjukkan kekurangannya. Namun kali ini, Li Yuran tidak mengecewakannya dan ada kemajuan besar dalam kemampuan berpikirnya yang sebelumnya terbatas. Meskipun pemahamannya terbatas pada banyak hal, dia menunjukkan minat yang tajam untuk belajar, yang menghangatkan hati Li Sang yang dingin dan datang sebagai penghiburan baginya karena tampaknya dia akhirnya menemukan penggantinya. Saat ini, situasinya sangat jelas. Xuan Core keluarga Tang dicuri. Aku percaya bahwa hanya 3 geng yang mampu mencuri sesuatu seperti ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk membiarkan masalah ini bocor ke publik karena itu akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka, terutama di tangan keluarga Tang. Xuan Core terlalu penting, bahkan melebihi perkiraan pemiliknya, dan jika salah satu dari ketiga geng ini telah mencuri dan 2 lainnya mengetahuinya, maka mereka akan mencoba mencurinya dari pencuri aslinya. Jadi sepertinya item ini telah dicuri oleh orang lain. Dengan kata lain, kita harus bisa merebut Xuan Core jika kita bisa mengidentifikasi pihak ini. Pada hari pencurian, orang tersebut berhasil mencuri sesuatu yang penting tanpa ada yang menyadarinya, dan kemudian berhasil menghilang tanpa jejak. Maka tidak mengherankan jika untuk sementara tidak ada berita lebih lanjut tentang masalah ini. Tapi sekarang, tiba-tiba, ada lebih banyak berita tentang hal ini dan identitas item telah terungkap. Xuan Core dari Xuan Beast peringkat 9. Ini adalah hal yang sangat mengejutkan karena orang itu berhasil menghilang tanpa jejak pada hari pencurian, dan telah memilih untuk menunggu selama ini untuk bergerak. Pasti ada niat tersembunyi di balik ini. Niatnya. Cucu kamu masih cukup bodoh, dan hanya bisa mengidentifikasi beberapa alasan. Pertama, meskipun Xuan Core dicuri, orang tersebut tidak tahu bagaimana menggunakannya, atau bahkan mungkin belum mengetahui utilitas sebenarnya. Dalam upaya mencari tahu penggunaannya, dia pasti menarik terlalu banyak perhatian, dan berita bisa menyebar dari ujung itu. Ini bisa menjadi kemungkinan, karena Xuan Core adalah harta yang sangat misterius, dan bahkan keluarga Tang telah meneliti potensi sebenarnya selama beberapa dekade terakhir dan masih belum memahaminya sepenuhnya. Bahkan kita, jika kita tidak memiliki pengetahuan kita, maka mungkin kita tidak akan dapat memahami nilai sebenarnya. Lanjutkan. Mata Li Sang menunjukkan warna apresiasi. Kedua, orang ini hanya bisa dimiliki oleh kota Tianxiang, dan tidak mungkin orang berlevel rendah, dan pada kenyataannya adalah ahli tingkat sangat tinggi,
bahkan mungkin setinggi Sky Swan atau yang serupa, atau bisa bersiap untuk terobosan besar sekarang. Jika tidak, dia tidak akan mengungkapkan informasi ini, dan pasti akan membangun kepompong di sekelilingnya dan akan dengan sabar menunggu insiden ini menjadi tenang. Jadi berdasarkan itu, aku hanya bisa berpikir bahwa orang ini akan membuat terobosan besar. Iya. Dan apakah ada kemungkinan ketiga? Bayangan apresiasi di mata Li Sang semakin pekat. Ketiga, orang ini milik klan yang sangat kuat, dan tahu bahwa mereka akan mendapat dukungan dari jaringan yang sangat kuat. Ini sepertinya situasi yang paling mungkin terjadi saat ini. Ada beberapa keluarga dan karakter yang sangat kuat dan kaya di kota, tetapi kita akan mencari seseorang yang dapat mengumpulkan seluruh kekuatan keluarga mereka, karena hanya individu seperti itu yang dapat bertindak dengan begitu berani. Suara Li Yuran sangat rendah dan terdengar hati-hati. Dianalisa dengan sangat baik. Alhasil, bisa dikatakan jumlah target bisa dikurangi menjadi sangat sedikit. Li Sang menepuk bagian tengah telapak tangannya dengan tangan satunya dengan ekspresi senang di wajahnya. Apakah kamu punya tersangka? Yah, kita harus mengesampingkan keluarga Li kita dan tentu saja keluarga Tang. Jadi tinggal keluarga Jun, keluarga Mu Rong, keluarga Dugu, keluarga Meng, dan keluarga Song. Bisa jadi salah satu dari 5 ini. Li Yuran mengangkat jari telunjuknya. Keluarga Jun, meskipun mereka adalah musuh kita, Jun Zentian adalah orang yang jujur dan lurus, dan tidak akan terlibat dalam aktivitas seperti itu. Jun Wuyi, meski tubuh fisiknya terbuang percuma, tapi pikirannya masih berfungsi penuh. Tapi sekali lagi, dia cacat fisik dan itu membatasi mobilitasnya. Adapun pesolek muda keluarga Jun, Jun Mosie, aku khawatir dia tidak mampu memobilisasi seluruh basis kekuatan keluarga Jun. Jadi untuk saat ini, keluarga Jun adalah yang paling tidak mungkin kita curigai, tapi sekali lagi, kita juga tidak bisa mengecualikan mereka sepenuhnya karena semuanya mungkin terjadi dalam kasus ini. Kemungkinan menjadi pekerjaan keluarga Dugu juga tidak terlalu tinggi. Meskipun mereka memiliki pengaruh dan kekuatan untuk menjadi Orioles kita, tetapi secara fundamental, keluarga Dugu tidak memiliki ambisi. Jika tidak, mengingat kekuatan keluarga Dugu, mereka bisa dengan mudah menggantikan keluarga Jun sekarang. Alasan yang mulia mentolerir keluarga Dugu adalah karena mereka adalah keluarga pejuang tetapi tidak seperti keluarga Jun, mereka tidak memiliki komandan yang kuat dari masa lalu. Prajurit keluarga Dugu dapat menyerang dan menerobos barisan musuh, tetapi kecuali seorang pria dari keluarga Jun, seperti Jun Wuhui, Jun Wumeng, atau Jun Wuyi mengawasi situasi secara keseluruhan, kekuatan militer keluarga Dugu jauh dari mampu meraih kemenangan sendiri. Tapi itu tidak berarti belum mereka. Jika mereka adalah orang-orang di balik ini, maka keluarga Dugu bisa melihat munculnya kepribadian utama dan yang mulia mungkin akan menekan seluruh keluarga. Bagaimanapun, meskipun yang mulia menganggap keluarga Dugu sangat dapat diandalkan, mereka tidak memiliki kelebihan yang dimiliki keluarga Jun. Tapi mungkinkah masih mereka? Keluarga Dugu masih memiliki banyak kekuatan, kan? Kalau dipikir-pikir, keluarga Dugu memang hebat dan memiliki banyak keturunan, tapi mereka tidak memiliki persatuan seperti yang dimiliki keluarga Jun. Meskipun keluarga Jun mungkin tampak hancur, tetapi kemenangan masa lalu dari 4 perwira mereka telah meninggalkan cukup antek untuk mengguncang fondasi seluruh kerajaan. Tapi tetap saja, peluang keluarga Dugu sedikit lebih tinggi daripada keluarga Jun, tapi ketika aku mengatakan itu, aku juga ingin menambahkan bahwa aku tidak benar-benar melihat kemunculan karakter utama dalam keluarga mereka, dan aku juga tidak mendengar adanya gerakan di pihak mereka. Keluarga Meng, pertama, mereka adalah sekutu kita. Dan kedua, tidak ada karakter yang sangat kuat dalam keluarga Meng. Jadi menurutku probabilitas mereka juga cukup rendah. Di antara keluarga besar, Song Family selalu merahasiakannya, tapi terkadang anjing yang tidak pernah menggonggong adalah yang benar-benar menggigit, jadi aku akan mencurigai mereka. Keluarga Murong.
Keluarga Murong selalu sangat ambisius, dan terus membuat skema baru setiap saat. Karena mereka memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga kerajaan tidak mungkin mencurigai mereka. Itulah mengapa aku percaya bahwa kita harus memberi banyak perhatian pada keluarga Murong. Li Yuran sangat berhati-hati menganalisis situasinya. Itulah sebabnya dia berbicara dengan cara yang sangat lambat, dan suaranya yang rendah menunjukkan bahwa dia cukup gugup dengan pendapatnya. Yah, itu bagus. Li Sang mengangguk. Namun, ada beberapa aspek lain selain keluarga ini yang telah kamu lewatkan. Tolong perbaiki kesalahanku, kakek. Li Yuran menyatakan. Di kota ini, keluarga yang paling berpengaruh adalah keluarga kerajaan, dan kamu bahkan belum mempertimbangkan mereka sama sekali. Keluarga kerajaan adalah keluarga terkuat. Meskipun harta yang mulia masih tersembunyi dari pengetahuan umum, jika bukan karena banyak orang kuat yang melindunginya sepanjang waktu, yang mulia pasti sudah terbunuh berkali-kali. Kamu harus memberi perhatian khusus untuk itu. Ada juga 3 geng besar di kota, yang semuanya memiliki kekuatan yang besar untuk melakukan ini, dan kamu perlu memasukkan mereka ke dalam garis pandanganmu. Selain itu, kita tidak dapat mengabaikan bahwa ini bisa menjadi pekerjaan organisasi misterius, berpotensi dari luar kota Tianxiang. Juga, ada beberapa kelompok pembunuh terkenal yang beroperasi di kota, dan juga bisa menjadi target kita. Li Sang batuk beberapa kali, dan hampir tidak bisa menjaga kesehatannya. Insiden Suankor ini kemungkinan besar akan menyebabkan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Yuran, kamu harus sangat berhati-hati juga karena kekuatan kita saat ini agak tidak mencukupi. Jika kamu memasuki urusan ini, maka kamu akan membutuhkan banyak dukungan dan tenaga untuk menjadi yang teratas. Jika kamu tidak dapat mengelola dukungan itu, dan saudara kamu tidak dapat mendukung kamu, maka aku akan menyarankan kamu keluar dari perebutan ini. Karena kamu bisa dengan mudah tenggelam dalam badai ini. Li Sang menghela nafas keras saat dia perlahan membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Iya. Aku telah mengeluarkan perintah untuk burung kita di sela-sela dini hari, dan aku yakin mereka akan segera membuat keputusan. Li Yuran mengangguk dengan serius. Nah, bagaimana kemajuan kamu ke lapisan Sky Swan? Li Sang samar-samar menutup matanya. Aku telah mencapai puncak Swan emas. Suara Li Yuran memiliki sedikit rasa bersalah di dalamnya. Tetapi keadaan saat ini agak tidak stabil. Setelah itu stabil, maka aku akan dapat menerobos Kigyok Swan tapi. Li Sang mengangkat tangannya dan menghentikannya di tengah kalimat. Jangan tinggalkan ruang untuk kecerobohan di sini karena kita tahu konsekuensi dari itu. Aku dengan senang hati akan membantu kamu dalam membuat dampak. Bagaimanapun juga, kamu adalah harapan terbaik untuk masa depan keluarga Li. Kamu tidak perlu terlalu repot dengan ini sekarang. Li Yuran tersentak. Li Sang sebelumnya menggunakan batu karang laut giok untuk tujuan penyembuhan yang secara tak terduga meledak sendiri. Meskipun Li Sang menderita luka serius, dan bahkan wajah tampan Li Yuran telah dibom di beberapa tempat oleh ledakan tersebut, kejadian tersebut bukanlah bencana yang lengkap, dan Li Yuran tanpa sadar telah memperoleh beberapa manfaat darinya. Karang laut giok mengandung banyak aura, yang seharusnya membantu penyembuhan Li Sang, tetapi dia tidak dapat menyerapnya sepenuhnya karena ledakan. Karena gangguan mendadak, sebagian besar aura ini telah memasuki tubuh Li Yuran selama ledakan, dan telah terdampar di dalam meridiannya. Sebuah berkah tersembunyi. Pada saat itu, karena luka yang diderita di wajahnya, Li Yuran tidak dapat fokus pada latihannya dengan benar, tetapi saat ini, karena dukungan yang mendasari aura ini, dia berhasil maju dari dasar Gold Swan ke puncak Gold Swan dalam satu gerakan. Dia selangkah lagi untuk memasuki Giok Swan, yang mengingat usia Li Yuran bukan hanya belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga merupakan prestasi yang akan terngiang di telinga orang-orang sezamannya di seluruh benua.